Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sacirana Paudia. Saya dari Prodi Penjas. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika berorganisasi. Etika berorganisasi adalah panduan atau aturan yang mengatur bagaimana kita berperilaku dalam sebuah organisasi. Ini melibatkan nilai-nilai, norma, dan aturan moral yang perlu diikuti oleh setiap anggota agar hubungan dan kerjasama di dalam organisasi bisa berjalan dengan baik. Secara singkat, etika berorganisasi membantu kita untuk tahu bagaimana seharusnya bersikap terhadap rekan kerja, atasan, bawahan, dan semua orang di sekitar kita dalam lingkungan organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang adil, harmonis, dan efektif. Dalam Islam, etika berorganisasi ini lebih dari sekadar aturan. Ini juga berarti menerapkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah atau dapat dipercaya, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap interaksi dan kegiatan yang kita lakukan di organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas pentingnya etika dalam berorganisasi. Etika punya peran besar dalam kehidupan sebuah organisasi. Dengan beretika, kita bisa membangun kepercayaan antar anggota dan menciptakan budaya kerja yang sehat serta profesional. Etika juga membantu mencegah terjadinya konflik internal dan meningkatkan citra organisasi di mata orang lain. Selain itu, etika membentuk pribadi yang berintegritas, sebab etika bukan hanya sekedar aturan yang harus dipatuhi, tapi juga cerminan karakter kita saat bekerja sama dengan orang lain. Memulai penerapan etika, organisasi menjadi tempat belajar tentang tanggung jawab, kepemimpinan, dan kerjasama. Nilai-nilai ini akan menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia profesional dan kehidupan sosial di masa depan. Etika kepemimpinan dan keanggotaan. Yang pertama, etika bagi pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi anggotanya. Artinya, apa yang dikatakan dan dilakukan harus selaras. Pemimpin juga perlu bersikap adil terhadap semua anggota, tanpa pilih kasih. Selain itu juga, penting bagi pemimpin untuk mau mendengar masukan atau kritik dari anggotanya, dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, etika bagi anggota. Anggota juga punya peran penting dalam menjaga keharmonisan organisasi. Mereka harus loyal terhadap visi dan tujuan organisasi. Komunikasi dengan sesama anggota dan pemimpin harus dijaga, baik dalam berbicara maupun bersikap. Dan jika ada kritik atau saran, sampaikanlah dengan sopan dan membangun, bukan malah menjatuhkan. Jadi intinya, baik pemimpin maupun anggota sama-sama memiliki rasa tanggung jawab moral. Pemimpin memimpin dengan bijak dan penuh tanggung jawab, sementara itu anggota mendukung dengan etika, sikap positif, dan komitmen terhadap tujuan bersama. Ada beberapa prinsip penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Ini artinya kita harus menjalankan tugas sesuai peran masing-masing. Nah, kalau udah dikasih amanah, harusnya kita menjalankannya dengan baik. Dan kalau semua orang bertanggung jawab, kerjaan pasti lebih cepat beres. Yang kedua, kejujuran. Dalam berorganisasi, jujur itu wajib banget. Jangan memanipulasi data atau hasil kerja. Soalnya kalau kejujuran hilang, kepercayaan antar anggota juga bisa rusak. Yang ketiga, ada keadilan. Keadilan berarti kita harus bersikap objektif dan menghargai anggota. Gak boleh pilih kasih. Semua orang punya hak yang sama untuk berpendapat dan berkontribusi. Yang keempat, kerjasama. Namanya juga organisasi, jadi kita gak bisa sendiri-sendiri.
harus saling bantu, saling dukung, biar tujuan bersama bisa tercapai. Yang kelima, disiplin. Disiplin berarti menghargai waktu, patuh sama aturan, dan ikut keputusan bersama. Kalau semua anggota disiplin, organisasi pasti akan jalan lebih tertib dan efisien. Kalau semua prinsip ini dijalankan, organisasi bakalan lebih kompak dan minim terjadinya konflik. Dan tentu juga hasil kerja kita pasti lebih maksimal. Dampak positif berorganisasi. Dengan berorganisasi, kita bisa merasakan banyak hal yang positif. Yang pertama, kepercayaan antara anggota meningkat karena kita sering berinteraksi dan saling mendukung. Yang kedua, semangat kerjasama dan rasa kekeluargaan itu tumbuh, membuat suasana organisasi menjadi lebih hangat dan kompak. Selain itu, konflik dan perpecahan bisa dihindari karena setiap orang belajar menghargai dan berkomunikasi dengan baik. Organisasi juga menjadi lebih profesional dan bernilai ibadah jika dijalankan dengan etika dan niat yang baik. Ketika semua anggota beretika, suasana kerja menjadi lebih tenang, pekerjaan lebih lancar, dan tujuan bersama lebih cepat tercapai. Singkatnya begini, berorganisasi bukan hanya soal bekerja sama, tapi juga tentang tumbuh bersama dan mendapatkan keridhaan Allah melalui niat dan tindakan yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika berorganisasi itu pada dasarnya adalah pedoman atau aturan moral yang mengatur bagaimana kita sebagai anggota bersikap dan bekerja sama di dalam organisasi. Jadi, ini bukan cuma soal peraturan tertulis, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga sikap dan tanggung jawab masing-masing. Kalau kita menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan disiplin, organisasi bisa berjalan dengan lebih kompak, profesional, dan produktif. Jadi intinya, etika itu mencerminkan karakter dan integritas kita sebagai anggota organisasi. Jadi, bagaimana cara kita bersikap sehari-hari, itulah yang menunjukkan etika kita sebenarnya. Sekian video dari saya.